Selasa 28 Juli 2022 bertempat di Gedung Rapat Geraha Cakar Musim. Setelah sholat sama-sama kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terbaik juga untuk suami kita yang sekarang sedang berjuang untuk membangun kota Palembang menjadi Palembang Emas Darussalam 2023 akan selalu dilindungi dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Wa khairul amali wa khairas sawab wa khairul hayati wa khairul mamat wa zakil mawazin ad-darajatil ula minal jannah hawajib dunia wal akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa qina azabannar wa qina azabannar. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sarpilianti. Kami ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya pada ibu-ibu dari Wanita Persatuan Kota Palembang, yang mudah-mudahan ilmu ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Gadis Andi Wijaya yang sudah memberikan memfasilitasi ruangan ini ya, sehingga terlaksananya kegiatan kita. Seminar yang berjudul Kecerdasan dan Profesionalisme Perempuan dalam Peranan sebagai Istri, Ibu, dan Profesi dari Wanita Persatuan Kota Palembang. Dengarkan, kemudian kita pahami, dan lebih baik itu kita laksanakan dalam kehidupan kita yang nyata. Ini sudah tahun belakang sudah diprogramkan, tapi karena keadaan pandemi yang kemarin ini, selaku pengurus dan anggota dari Wanita Persatuan Kota Palembang, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tingkah laku atau perkataan kami yang kurang berkenan. Itu adalah seorang yang memiliki kodrat. Kodratnya berbeda dengan laki-laki. Jadi kalau ada bapak-bapak yang kodratnya mirip perempuan, berarti bapak itu bukan bapak-bapak. Nah sekarang banyak kan bapak-bapak hamil, ada bapak itu kan dibuahi indung telur, kan banyak. Nah kalau kita berbicara perempuan, kita berbicara kodrat. Kodrat perempuan itu pada dasarnya itu 3. Jadi kalau saya katakan pada dasarnya 3, maka yang lainnya itu bukan kodrat. Nah perempuan itu adalah yang pertama, dia punya harga diri. Harga diri wanita itu diperjuangkan awalnya oleh R.A. Kartini. Dia mengatakan emansipasi. Dan Islam juga mengatakan kepada suami-suami kita, sayangi, hargai, perlakukan istrimu dengan kasih sayang. Nah di sini kan kita ingin membuka hati kita sama-sama. Saya juga perempuan, ya. Jadi perempuan itu harus bagaimana? Mungkin banyak yang bertanya, apa Ibu Evi 10 kilir kemana-mana? Saya ini kalau di Jakarta tuh paling cuma 4 hari sebulan, atau paling lama seminggu di Jakarta. Karena saya panggilan jiwanya untuk keliling Indonesia kemana-mana tuh untuk berbagi, untuk sharing. Kenapa? Karena saya menjaga ini. Karena perempuan punya kemampuan. Sayang kalau kemampuan kita tidak kita pakai. Sayang kalau kemampuan ini tidak kita manfaatkan. Dari kemampuan itu minimal kita bisa support suami kita. Minimal kita bisa menjadi istri yang dibanggakan oleh suami, ibu yang dibanggakan oleh anak-anak. Terus kita juga bisa menjadi kebanggaan dari organisasi di mana kita berada. Nah ini sangat penting.
Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana kita punya kemampuan, terus yang terakhir kita itu punya hak adalah kesetaraan, sederajat. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hak, ini hendaknya kita upayakan Ibu dengan catatan tidak melanggar kodrat. Terus ada orang nanya, kalau misalnya suami banyak larangannya, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus just enak-enaknya saja. Kita udah capek kerjanya, banyak ini kan ibu-ibu ini kan ada sebagai punya profesi, benar nggak? Ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja di mana. Kalau kita sudah capek, perempuan itu nggak akan berhenti kalau rumah itu belum bersih. Balik ke rumah tanya, ya nak minum apa ya, nak ibu masak kenapa malam ini, terus hidupkan anak kalau masih bayi. Itu tugas. Tolong diingat ya ibu, itu tugas keluarga. Jadi itu bukan kodrat. Nah kalau tugas, pacak lagi dengan bapak-bapak. Jangan kita baik dibenerin. Karena banyak ngomong, bapak-bapak itu tugasnya nyari duit. Sebagian ada yang ngomong uang itu pusat kebahagiaan atau center of happiness. Kebahagiaan itu ketika muncul ada keseimbangan dalam kehidupan. Dan kebahagiaan itu letaknya di mana? Kebahagiaan itu letaknya di hati kita. Bagaimana kita membangun hati kita untuk menjadi bahagia. Jadi ingat ya ibu, jadi kalau kita di rumah ada kodrat, ada hak, dan ada tugas. Nah, tugas ini harus seimbang. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadarin. Makanya kenapa hari ini judulnya kecerdasan. Kecerdasan kita sebagai seorang wanita atau perempuan ketika menyikapi kehidupan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ini menjadi salah satu titik tolak kita, maka nextnya adalah ya. Bagaimana kita bisa membangun kecerdasan berserta profesionalisme pada waktu yang bersamaan. Saya diundang Bu Gadis ke sini tadi, yuk kita mulai jam 1 yuk ya, oke. 1 pas nih, aku tadi turun depan tanggung. Kalau 2 minggu yang lalu, saya diundang juga sama Bu Gadis di IKA, tapi aku datang duluan. 1 menit aku datang, Bu Gadis muncul. Ini tidak menjadi masalah. Ketika kita berbicara tentang bagaimana peranan dari kita sebagai perempuan dengan kecerdasan dan profesionalisme, kuncinya cuma satu, keseimbangan. Keseimbangan. Kita kalau sudah berkeluarga itu bukan lagi zaman pacaran, manusia. Benar nggak sih? Pacaran semua itu indah. Ada apa kak? Ada yang nurut ya dengan kakak. Hari ini ada yang nurut dengan kakak, lebu gitu. Sudahlah deh, kakak nak kawin lagi deh. Ya apa kak? Lebu. Diajak dulu ngomong. Nggak boleh. Nggak boleh. Langsung deh. Sudah langsung deh. Ya kita bahas lebih jauh lagi. Saya ragap kan kepala ngomong sama itu ya. Ini landas kalau. Oke. Nah, berbicara tentang ini tadi ada persoalan yang harus kita perhatikan adalah personality dan kecerdasan perempuan. Kenapa Bu Evi ingin membawa personality? Manusia itu pasti punya kepribadian, benar nggak? Kepribadian kita pasti beda. Ada orang jaim. Ada orang ramah, ada orang diam, ada orang ekstrovert itu ngomong terus, apa kabar, ya ampun, dalam rasa ketemu gitu ya. Nah kalau saya teriak sama Gadis, kalau ketemu bertiga jauh 100 bukannya, karena ngomongnya terlalu rame. Tapi tiba-tiba ekstrovert, tidak bisa ngomong pelan gitu ya, dalam arti kata kita menjaga jadi orang yang diam, nggak bisa. Ini namanya personality. Ada orang yang dia mengamati, tapi dalam batinnya berkecamuk, tapi tidak berani berbicara. Ada. Nah yang ini
lama-lama daripada makan sama buka kaki, ya. Nah itu nggak boleh. Artinya kita harus tahu dulu personality ini kita sesuaikan. Siapa saya? Oh saya ini perempuan. Perempuan ini harus tahu kodrat saya ada 3, hak saya ada 3, kewajiban saya juga ada dalam keluarga saya. Nah kita mesti lihat. Terus kita juga tahu apa kekuatan dan kelemahan saya. Kalau kita mampu mengukur kekuatan saya, taruhlah saya ini seorang profesional bisa cari duit banyak, saya bisa dapat uang lebih banyak dari suami saya, itu juga tidak perlu sombong. Baik Pak, Bapak kan lagi cipiring, ibu udah capek. Tidak juga kesetaraan itu. Jadi kita harus tahu kekuatan saya gimana, kelemahan saya bagaimana. Nah berbicara kelemahan, kita harus bisa mengurangi kelemahan itu. Orang suka ngomong sama saya, Bu, ibu kok kalau ngomong kayaknya enak banget loh di depan orang umum itu. Gak deg-degan ya Bu? Ya enggak lah kalau sekarang. Orang sudah diasah dari 2006. Tapi kalau di awal 2006, oh kalau bingung, nanti depan itu ada bapak pejabat, oh ibu pejabat, oh takutnya gemeter rasanya badan. Tapi Allah bisa karena biasa, kita bisa berubah. Nah, mengenal. Jadi saya untuk bisa menjadi seperti ini, saya mesti membangun sesuatu, apa belajar, latihan. Nah, belajarnya bagaimana? Saya kursus. Bagaimana bisa menjadi pembicara yang handal. Kursus di John Robert Fowler. Bagaimana kita berdiri, bagaimana kita berjalan, bagaimana artikulasi suara. Nah jadi ini hal-hal yang penting. Jadi kalau orang berbicara, oh itu adalah hal yang sulit ya Bu. Lo belajar sekarang tuh nggak perlu datang. Googling aja semuanya sudah ada. Kalau kita googling itu sudah ketemu semua apa yang ada di sana sebagai pembelajaran buat kita. Jadi kalau kita mau berbicara seperti itu, banyak orang yang mengklaim, oh saya ini ahli kepribadian. Kita lihat dulu ahli itu pada bidang apa. Ya kan banyak orang klaim loh sekarang, oh saya ini ahli di bidang ini. Seberapa besar dia pernah melakukan pengembangan karirnya. Jadi kalau kita mau melihat situasi ini, boleh. Memang orang itu fokus, maka itu kekuatan dia. Nah kelemahan harus kita hilangkan, harus kita minimumkan. Kemudian apalagi yang mesti kita lihat? Niat. Niat ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kita berkeluarga pasti ingin banget, kalau dalam Islam itu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kita gampang loh ngomong itu. Realisasinya susah banget. Susah banget. Suami aja ngomong misalnya, "Mak, ini tuh gini, pakai dulu ya." Itu udah gak sakinah mawaddah warohmah loh. Beneran. Gampang ngomong kita doakan sakinah mawaddah warohmah. Enggak segampang itu. Kalau kami sakinahnya mawaddah warohmah, jangan pernah klaim dalam keluarga kita sudah begitu. Kenapa? Itu kan menurut kita. Tidak ada orang yang mengatakan keluarga saya ini jelek, yang ada keluarga saya adalah yang terbaik. Tapi yang intinya adalah niatkan diri kita untuk membangun keluarga bahagia. Dem, susah ngomong sakinah mawaddah warohmah. Bahagia beda dulu ya. Bahagia juga susah. Selama nikah berapa kali nangis? Enggak pernah. Oke. Selama nikah berapa kali agak berkencengan dengan suami? Seminggu berapa kali? Paling tidak makai siapa tuh, kadang-kadang
manusia sadar dan tidak sadar. Secara sadar, kita bisa mencoba berperilaku manis, ya, berkata bagus, berpakaian rapi, bisa secara sadar. Tapi yang ini yang paling penting bawah sadar. Bawah sadar kita ini kadang-kadang tanpa kita sadari kita pasti memikirkan hal yang berat. Ada orang depresi karena bawah sadar. Mau tidur kepikiran apa? Ya Allah, susahnya hidup aku, ya Allah, cobaan habis-habis, ya Allah. Itu bawah sadar loh. Nah, bawah sadar itu kita sikapi dengan apa? 3 cara: rasionalitas, spiritual, dan emosi. Saya akan lintaskan nanti setelah ini, ya, ini gambar dulu bagaimana kita menyikapi itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, yang sadar ini dilihat orang, yang tidak sadar tidak dilihat orang. Tapi itu yang terjadi, yang merusak kehidupan kita adalah bawah sadar. Ketika kita tidak bisa menerima keadaan dan kita tidak bisa mengelola emosi kita, itu berat sekali. Ini hanya gambar. Kalau gunung yang kita lihat, gunung ini indah, gunung es ini indah loh di atasnya. Tapi ketika dia ada gelombang besar dan ini meledak, ini kebayang nggak sih di bawah sadar kita ini bisa merusak jiwa semuanya? Bisa membuat orang menjadi tidak tahu siapa dirinya, bisa hancur. Makanya orang ngomong, kenapa sih ada gempa bumi di bawah laut bisa menjadi tsunami? Itulah bawah sadar. Kita nggak pernah tahu kapan tsunami itu akan datang, kapan dia akan memecahkan ombak, sama dengan manusia. Ketika dia tidak bisa mengelola hidupnya, ada gejolak-gejolak, riak-riak, akibatnya dia berperilakunya tidak sesuai dengan harapan awalnya. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya membuatnya tidak sadar untuk menyatakan hal-hal yang penting. Kenapa orang depresi? Kenapa rumah sakit jiwa penuh? Karena dia tidak bisa mengelola jiwanya. Mentalnya tidak siap. Cikal bakal itu muncul dari mana? Tidak suka melihat orang lain sukses, itu salah satu cikal bakal orang bawah sadarnya rusak. Jangan kita sekali-kali ngurusin orang sukses, kita urusin, mau susah, tambah lagi kita menyuka. Iya, pasti dicari-cari apa sih kesalahan orang sukses ini kalau bisa kita expose gitu. Jangan, karena ini alam bawah sadar rusak. Selagi kita tidak bisa memenuhi alam bawah sadar, ini tetap berkecamuk terus. Kita tidurnya tidak nyenyak, ya. Kita akibatnya menjadikan pikiran kita jadi kacau, kita tidak fokus, itu semuanya alam bawah sadar. Nah, next, tolong. Nah, bagaimana kita melakukan pengembangan bawah sadar? Kita kembangkan dengan cara rasionalitas. Jadi alam pengembangan bawah sadar ini kita harus lihat dengan secara rasionalitas. Positive thinking. Yang kedua, percaya diri. Nah, berbicara percaya diri akan terjadi apabila alam bawah sadar kita punya keyakinan. Gak pede. Ada dari ibu sini kalau nak pergi 3 kali ganti baju. Makin urung. Padahal kalau baju satu ini ya, tinggal ditambah ikat pinggang berubah, ditambah blazer berubah, diganti celana jadi rok dia berubah. Apa sih susahnya? Saya tipikal orang yang nggak pernah begitu, udah pakai baju itu, udah turunin, udah pakai baju itu, nggak akan coba lagi, kecuali kalau lagi melebar, nggak muat, nah kalau kita ganti baju. Sobek, menggendut, nah itu mesti kita ganti baju, karena cek kancing. Artinya ini tuh semuanya alam bawah sadar loh. Nggak percaya diri itu alam bawah sadar loh. Kenapa sih alasan orang nggak percaya diri? Karena dia nggak yakin dia mampu. Apa bedanya orang yang tidak percaya diri dengan orang yang over percaya diri? Ayo ado loh, orang yang
over percaya diri, sangat confident dengan dirinya. Dia meyakini apa yang dia sampaikan orang pasti dengar. Salah, nggak boleh. Akibatnya sombong. Nah, jika bakal sombong inilah adalah orang yang overconfident. Overconfident itu sama sekali tidak boleh. Nah, dipuji, woi cantiknya, makin cantik baik, makin hebat baik. Alhamdulillah. Jangan balik pak tadi mama bertemu dengan kawan yang makin cantik, makin hebat. Malu pakai jati kita dia sebaik, malu. Ya, lebay istilahnya. Jangan. Tetap saja apapun kata orang, saya adalah saya, tapi percaya diri saya muncul ketika saya diminta untuk memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan saya. Kalau ingat diri, percaya diri itu bisa terjadi dengan baik kalau itu sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan mendesain baju, apakah semua orang bisa? Bu Tria, Dek Tria, ada namanya kan? Nah, kalau Dek Tria, dulu dari zaman kapan ya desain baju saya udah Bu Tria ini yang menggunakan Bu Tria ini. Terus kenapa yakin? Karena memang bagus. Tapi kalau kata orang lain, saya cocok, percaya diri, ikut lomba, ada yang pameran. Coba kalau laki, nggak mungkin, karena bidangnya beda. Tapi kalau Bu Tria diminta seperti saya hari ini ada di sini ngomong kayak gini, coba tanya, bayar 100 juta, nggak ada Tria? Nggak ada, kursus dulu, kembangkan. Artinya di sini ada percaya diri yang harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan semua serba bisa, nggak ada. Banyak niat orang yang galak ngomong, aku baca juga Bu, kalau mau itu Bu, gampang niat Bu. Nggak bisa. Sadari manusia itu punya talentnya masing-masing berbeda. Nggak bisa kita ngomong, oh talent, oh gampang, oh cuma itu baik. Siapa sih yang nggak baca? Coba. Kan memang takdirnya manusia itu demen banget kalau mencemooh, demen banget kalau ngoreksi uang, demen banget kalau menyalahkan orang lain. Tapi ngukur dirinya sendiri males. Ya dalam diri, bener nggak gitu Bu? Nah, ini nggak bisa. Ukur dong saya siapa. Ukur dong saya ini bisanya apa. Ukur dong kelemahan saya apa, saya mesti ngeren. Ini gunanya kita kembangkan alam bawah sadar kita. Next, panggilnya Mak Bella ya memang anaknya nah. Oke. Terus pengembangan bawah sadar ini dibangun dari mana? Pengembangan spiritual. Ibu-ibu tahu nggak spiritual itu apa? Ngomong spiritual itu agama, bukan. Salah. Spiritual itu adalah keyakinan, keniscayaan dan spirit semangat untuk menjadi lebih baik. That is the spiritual. Bukan agama. Jadi kalau ada orang ngomong, oh ya aku ini kan ada kan emotional question, intellectual question, spiritual question. Spiritual itu orang ngomong agama, dia tuh abang ini terus bukan, salah besar. Karena spiritual itu ada sejak zaman Yunani. Wong kita bae bikinnya spiritual itu agama. Agama is agama. Spiritual itu keyakinan, keniscayaan dan semangat membuat orang menjadi yakin dengan dirinya untuk bekerja benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Itu spiritual. Nah, yang selanjutnya emosi. Spiritual udah, pengembangan emosi. Hei, pernah nggak ngerasa tidak malas ngapa-ngapain karena kesel? Pernah, sering pasti. Oh ya orang kelesinya gue nyorai gue ya. Ayo malesnya datangnya dengan dia ketemu dia lagi ya. Itu nggak boleh loh. Itu karena apa? Karena emosi kita tidak terkontrol, akibatnya kita membangun suasana hati yang gak nyaman. Emosi dan suasana hati itu beda. Kalau emosi dipicu
oleh kejadian yang kita nggak suka, kita marah. Kalau emosi itu kita dipicu oleh kejadian yang kita senang, kita happy, kita tersenyum. Nah, ada yang namanya suasana hati atau mood. Oh ya, udah mood. Jangan gampang-gampang kamu nggak mood. Oh ya, hari ini hujan ya, nggak moodnya nak ke mall, padahal nak ketemu, nak lihat dunia. Mood itu kita yang membangun. Kalau kita bilang kita tidak mood, maka spiritual kita jadi malas, emosi kita jadi nggak stabil. Males. Makanya kita mesti komit. Kalau kita bilang iya bisa, bisa. Kalau kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Yang ingin saya tanyakan adalah menyeimbangkan antara kesadaran permukaan sadar dan bawah sadar sebagai pribadi. Karena kan tanggung jawab kita sebagai wanita banyak, apalagi dalam organisasi. Atas sadar itu sebenarnya cuma sepertiga daripada bawah sadar. Yes. Tetapi yang dilihat manusia terhadap kita sebagai manusia adalah sadarnya. Ketika kita berbicara, ketika kita berinteraksi, ketika kita menyelesaikan tugas, ketika kita punya kewajiban. Nah, ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa dimulai adanya emosional yang baik, spiritual yang baik, serta rasional yang baik. Orang cerdas tapi tidak bisa menyampaikan, Bu, malah diem aja. Jadi tidak mau speak up, dia tidak memberikan ide. Dan aku salah, kenapa? Karena emosional dan spiritual bawah sadarnya nggak membuat dia yakin. Makanya dari hari ini tuh kita belajar, yakinkan diri kita dengan seyakin-yakinnya, saya tuh mampu. Nah, kalau berbicara tentang spiritual, ada 3 kata. Saya mau, saya mampu, saya bisa. Nah, itu bisa itu kita munculkan ke permukaan sebagai kompetensi kita. Tapi tidak boleh overconfidence. Karena ini hanya sepertiga bagian dari bawah sadar. Bagaimana ketika kita harus bertindak profesional sebagai ibu dan wanita, tapi kita ditempatkan di posisi yang menuntut kita lagi nggak bisa berintegritas. Ada baiknya kalau kita pada posisi tidak profesional, memang kita belum mampu melakukannya, sampaikan ke pimpinan kita. Karena kalau kita memaksakan, itu nanti akibatnya depresinya ke diri kita. Itu nggak boleh. Makanya sebenarnya ada kesadaran diri itu kita tahu di mana kita berada dan bagaimana kita harus profesional. Atas pandangannya sebagai ibu yang profesional buat anak-anaknya itu gimana Ibu? Terima kasih. Nah, yang saya jual sudah enak. Kenapa nggak percaya diri? Yang pasti nggak percaya diri bisa terjadi apabila orderan banyak, ibu nggak mampu melakukannya. Pasti salah satunya itu, saya tahu persis, pasti salah satunya. Ibu dari sekarang sudah mesti membina orang yang bisa menemani ibu untuk membangun itu. Bu, ini kesempatan. Kita punya produk, orang udah mau, tapi kita ragu-ragu, itu bahaya loh. Yang benar itu orang sekarang pengen bisnis, tapi gak ada yang beli, itu susah. Kalau ibu kan udah ada, kita cari partner siapa? Orang yang bisa membantu ibu. Itu aja kuncinya, ada yang lain. Ya, yang kedua, bagaimana saya bisa menjadi seorang ibu yang profesional? Ibu yang profesional adalah mengutamakan anak dan keluarganya. Tetapi, mau dicatat juga, tidak menutup diri terhadap lingkungan lain. Sikap dan perilaku yang harus kita lakukan yang terbaik, Evi ya. Andai kata kita ini sebagai wanita karir yang sudah profesional di kantor ataupun di perusahaan kita, supaya bisa sukses di kantor dan bisa juga sukses di rumah tangga. Karena kadang-kadang, ini jujur saja, di kantor kita karena sudah profesional lah ya, mungkin sudah menjabat sebagai apa, tapi ternyata di rumah tangga kita tidak bisa mengimbangi gitu. Nah, supaya ini pengetahuan juga buat kita semua, agar supaya kita bisa sama-sama sukses di luar sebagai karyawati atau wanita karir, dan di rumah juga kita bisa sukses. Itu aja. Terima kasih ya Ibu. Karena memang kadang-kadang ketika kita sukses di kantor, tapi sudah tadi mana yang paling utama, di rumah atau di kantor atau di organisasi di rumah.
Di kantor itu kita profesional sebatas kita di kantor. Tutup, pulang ke rumah, jadilah seorang ibu, jadilah seorang istri, seorang wanita karir tanpa keluarga, tanpa anak, tanpa suami gak jadi masalah. Itu pilihan, benar nggak sih ibu semua? Kalau dia sudah menikah, dia sibuk, bagaimana cara menyeimbangkan kesadaran diri perempuan itu? Jadi kita profesi, saya saja punya profesi keluar kota. Secapek-capeknya saya landing dari mana-mana, dari daerah timur, misalnya saya dari Kendari, saya dari Pontianak, dari mana. Pulang saya menyempatkan 1 jam, 2 jam untuk ngobrol dengan suami. Gak boleh ngomong, saya capek, mau tidur juga. Bercerita tentang apa yang kita jalani. Bagaimana pengalaman di sana, gimana ini yang terjadi seperti apa, gimana di rumah, dan tetap mengusahakan peran istri itu jalan. Saya ngomong peran istri karena anak udah di luar rumah semua ya, kami tinggal berdua.